Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Triana Devi Ratnasari dan Umi Rabihatul Janah akan menyampaikan materi tentang pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dengan berbagai kedisiplinan ilmu. Dengan cara demikian, seorang muslim selain memiliki wawasan yang menyeluruh dan integral tentang ajaran Islam juga dapat mengembangkannya. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud di sini adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang atau perspektif. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Dari kupasan di atas melahirkan berbagai catatan. Yang pertama, pengembangan pembidangan studi Islam dan pendekatannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, adanya penekanan terhadap bidang dan pendekatan tertentu dimaksudkan agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap atau komprehensif. Yang ketiga, perkembangan tersebut adalah satu hal yang wajar dan seharusnya memang terjadi. Kalau tidak, menjadi pertanda agama semakin tidak mendapat perhatian dan bahkan diacuhkan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Yang pertama ada pendekatan filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata philos yang berarti cerita, senang, suka, dan kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Filsafat dalam kajian studi Islam merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Pendekatan filsafat bersifat mendalam, artinya mengoptimalkan kemampuan akal sampai tak sanggup lagi dijangkau. Radikal, artinya pembahasan dilakukan sampai ke akar permasalahan hingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan sistematis adalah dilakukan dengan secara teratur dan menggunakan metode berpikir tertentu dan universal. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan filosofis penting dilakukan sedikitnya karena beberapa sebab berikut. Yang pertama, agar seorang dapat menggunakan pemikiran atau rasis seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tangkapnya, sehingga seorang terlatih untuk terus berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, dapat digunakan dalam memahami agama dengan maksud agar mendapatkan hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama agar dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Yang ketiga, agar seseorang merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Dan yang keempat, filsafat berperan sebagai alat untuk mensistemasikan, membetulkan, dan memastikan ajaran-ajaran dalam studi Islam yang bersifat teologi. Misalnya, masalah eksistensi Allah dan kebesaran manusia hanya dapat dibahas dengan memakai cara pendekatan filsafat. Aib Ali Arfan, pendekatan sejarah dalam studi Islam. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologis. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman atau kawan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Bapak Sosiologi Indonesia yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan, ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah atau historis. Secara terminologi, sejarah atau historis adalah berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi, pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pendekatan multidisipliner. Multidisipliner adalah interkoneksi antara suatu ilmu dengan ilmu yang lain
namun masing-masing bekerja berdasar disiplin atau metode masing-masing. Pendekatan untuk melakukan pemecahan masalah yang menggunakan dua ilmu atau lebih secara umum atau arti luas disebut juga dengan pendekatan interdisipliner atau pendekatan multidisipliner, yang sering pula ditulis pendekatan interdisipliner multidisipliner. Sementara multidisipliner berarti kerjasama atau ilmu pengetahuan yang masing-masing tetapi berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Selanjutnya, pendekatan multidisipliner dalam studi Islam. Yang pertama, pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses bimbingan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa dan raga objek didik dengan bahan-bahan tertentu pada jangka waktu tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendidikan Islam dalam pendekatan sejarah. John E. Talbot mengungkapkan bahwa sejarah pendidikan erat kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial. Maka dalam pengkajian pendidikan Islam melalui pendekatan sejarah, banyak para pakar pendidikan Islam menggunakan pola pemikiran rasionalistik fenomenologik untuk memahami pesan sejarah pendidikan Islam. Dan ketiga, pendidikan Islam dalam pendidikan antropologi. Antropologi adalah suatu ilmu yang memahami sifat-sifat semua jenis manusia secara lebih komprehensif. William E. Haviland. Antropologi pertama kali digunakan oleh kaum misionaris dalam rangka penyebaran agama Nasrani, dan bersamaan dengan itu pula berlangsung sistem penjajahan terhadap negara-negara di luar Eropa. Alhamdulillah telah kami sampaikan materi tentang pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam pendidikan Islam. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat bagi semuanya. Sekian dari kelompok 11. Jika ada kekurangan silahkan memberi kritik dan saran agar menjadi evaluasi bagi kami untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.